Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Update informasi perihal Arema FC yang kemungkinan akan pincang di laga perdana karena beberapa pemainnya baru mengalami cedera, Odivan Koric dan juga Julian Guevara. Serta informasi alasan Arema FC merekrut pemain bertahan center back atau CB Luis Gustavo menggantikan Teles Lira, dan juga Arkan Fikri yang mendapatkan lampu hijau untuk turun pada laga perdana menghadapi PSBS Biak. Kita ke informasi yang pertama. 5 hari jelang laga perdana di BRI Super League 2025-2026, Arema FC mendapatkan kabar kurang menyenangkan. Singoedan berpotensi pincang saat melawan PSBS Biak pada 11 Agustus mendatang. Center back Odivan Koric dan juga Julian Guevara diragukan tampil akibat cedera. Cedera ini pun menambah list dari beberapa pemain yang masih belum sembuh, diantaranya adalah Sultan Fajar dan juga Salim Tuharia. Dengan cederanya Odivan Koric dan Julian Guevara, kedua legion asing itu tentu saja menyusul Sultan Fajar dan Salim Tuharia yang masih menjalani proses pemulihan. Sebagai informasi, Sultan mengalami problem di bagian ligamen yang terletak di sisi dalam lutut, sementara Salim harus melakukan pemulihan masalah hamstring. Dari beberapa informasi yang ada bahwa Salim Tuharia mengalami problem hamstring, Valdesi Morera juga mengalami problem hamstring, Odivan Koric juga mengalami problem hamstring, serta Julian Guevara yang mengalami medial collateral ligamen, sama seperti Sultan Fajar juga mengalami medial collateral ligamen. Tentu saja beberapa pemain ini akan mengurangi kekuatan Arema FC, namun juga ada berita yang cukup positif, yaitu jelang sembuhnya Valdesi Morera dan juga Arkan Fikri. Dengan demikian total ada 5 punggawa Singoedan yang butuh perawatan tim medis saat ini, selain 4 pemain tadi dan juga Valdesi Morera yang dalam transisi penyembuhan untuk comeback ke tim. Valdesi harus menuntaskan program pemulihan tahap akhir beberapa hari ini. Dikatakan oleh dokter Arema FC Nanang Triwahyudi bahwa Odivan Koric mengalami masalah hamstring. Pemain asal Brasil itu merasakan problem itu saat latihan di Stadion Kanjuruhan pada 2 Agustus lalu. Akibatnya harus menjalani perawatan dan melakukan latihan terpisah sejak Senin lalu. Dari pemeriksaan yang dilakukan, kemungkinan dia harus melakukan perawatan 3 minggu sampai 4 minggu. Ujarnya, menurutnya, waktu pemulihan itu harus dimaksimalkan. Satu tujuannya supaya kembali ke skuad Singoedan dalam kondisi yang bagus. Dikatakan juga bahwa problem kaki yang dihadapi oleh Odivan Koric mirip dengan Valdesi, tapi level cedera hamstring berbeda. Cedera pemain berposisi sebagai bek tengah itu masuk level ringan sampai sedang, karena itu butuh waktu lebih untuk kembali fit. Sedangkan Julian Guevara mengalami problem cedera seperti Sultan Fajar di bagian ligamen yang terletak di sisi dalam lutut terlihat memar. Akibat itu, sepak bola asal Kolombia tersebut sudah 1 pekan absen latihan. Dia hanya fokus pemulihan sambil melihat rekannya menempa diri di lapangan. Lantas bagaimana peluang Odivan dan Julian sembuh? Nanang, dokter tim Arema FC, menyebut peluang keduanya bermain di laga pertama Super League sangat kecil. Cukup kecil karena ada resiko besar saat dipaksa tampil. Mereka, Odivan dan Julian, kemungkinan belum bisa bermain. Disinggung terkait Arkan Fikri, Nanang mengatakan pemain tersebut tidak mengalami problem yang serius dan kemungkinan bisa tampil pada 11 Agustus mendatang. Di tempat terpisah, pelatih Marcos Santos, pelatih kepala Arema FC, melihat situasi tersebut
sebagai sebuah tantangan. Pemain yang tersedia harus memberikan performa terbaik di pertandingan nanti, karena 3 poin menjadi target klub dan harus bisa memenangkan di laga spesial tersebut. Kami masih mempunyai waktu untuk mencari pengganti pemain yang cedera tersebut. Dia melihat tim mempunyai kedalaman skuad yang cukup baik. Contohnya saat Guevara absen, Arema FC masih punya Jayus Haryono, Samuel Balinsa, Muhammad Rafli, Arkan Fikri di lini tengah. Kita akan lihat ke depan kondisi dari pemain-pemain Arema FC yang mengalami cedera, dan semoga saja bisa ada informasi positif atau progres dari cedera yang dialami oleh pemain-pemain Arema FC tersebut. Di sisi lain, perihal direkrutnya pemain center back terbaru Luis Gustavo, manajemen Arema FC Yusrinal Fitriandi pun mengatakan bahwa Luis Gustavo datang memang karena ketidakpercayaan diri pelatih Arema FC Marcos Santos, yang telah menyampaikan bahwa kehadiran bek asal Brasil itu memperkuat lini tengah Arema FC untuk Super League 2025-2026. Arema secara resmi telah memperkenalkan Gustavo melalui akun media sosial milik klub pada tanggal 4 Agustus yang lalu. Pemain berusia 31 tahun itu dikontrak selama 1 musim dengan opsi perpanjangan di musim berikutnya. Dikatakan oleh Yusrinal Fitriandi, momen pramusim sebelum kompetisi benar-benar dimanfaatkan oleh tim pelatih untuk melakukan evaluasi terhadap tim, dan Marcos Santos diberikan keleluasan untuk menilai sendiri timnya, melihat apa saja kebutuhan yang masih kurang dan sebisa mungkin akan dipenuhi manajemen klub sebelum Super League dimulai. Kebetulan pada saat kemarin Marcos Santos menyampaikan kebutuhan di lini pertahanan. Coach Marcos masih belum percaya diri dengan pemain belakangnya pasca dipinjamkannya Thales Lira ke Persija Jakarta. Oleh karena itu, kita ambil Luis Gustavo untuk menggantikan Thales Lira. Disampaikan pula oleh Inal yang menambahkan informasi bahwa kedatangan Luis Gustavo untuk mengisi posisi yang tinggalkan Thales. Hanya saja ex pemain Vasco da Gama itu memiliki karakter yang berbeda dengan Thales Lira. Thales itu kan pemain yang kuat dalam bertahan dan sering mengandalkan power dalam menjaga bertahanan. Karakter itu mungkin ada pada bek kami lainnya seperti Yan Mota. Kalau Gustavo ini karakternya tidak seperti Thales. Gustavo lebih punya kecepatan untuk memotong serangan lawan dari tengah. Selain itu, Gustavo Luis juga bisa bermain di sektor sayap, seperti ditegaskan oleh Yusrinal Fitriandi, GM Arema FC. Sementara itu, informasi Arkan Fikri yang telah kembali bergabung bersama Arema FC usai pulang membela timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF yang lalu. Ia telah menjalani latihan bersama Arema FC di lapangan ARG Soccer Field Lawang pada hari Senin tanggal 4 Agustus yang lalu. Pemain berusia 20 tahun ini belakangan ini memang mengalami cedera ketika membela timnas U23. Dan kabar tersebut pun membuat gempar pencinta sepak bola di tanah air akibat Arkan Fikri tidak bisa memperkuat timnas di 2 pertandingan terakhir dan hanya bisa bermain di laga final selama 10 menit. Kembalinya Arkan Fikri ke Arema FC tentu menimbulkan tanda tanya akan kondisinya sepulang dari timnas Indonesia. Menurut fisioterapis Arema FC Reta Aroyan, kondisi Arkan Fikri kini sudah menunjukkan progres positif dan sangat membaik. Ia sempat mengalami cedera lutut karena benturan yang terjadi ketika membela timnas Indonesia U23. Ia sudah kembali menjalani latihan dan sudah fit, dan diperkirakan bahwa Arkan Fikri bisa memperkuat Arema FC pada saat menjalani laga perdana pada tanggal 11 Agustus mendatang. Disampaikan oleh fisioterapis bahwa rapor dari dokter juga cukup baik, dan itulah yang memungkinkan Arkan Fikri untuk tampil di laga perdana nanti. Kembalinya Arkan Fikri juga ditunggu-tunggu oleh pelatih Marcos Santos. Pelatih berkebangsaan Brasil itu mengungkapkan, Arkan memiliki peran penting yang cukup dibutuhkan oleh tim Arema FC.
terutama dalam menambah daya gedor melalui suplai bola dari lini kedua tim Arema FC. Dia, Arkan, adalah pemain yang secara teknis cukup menonjol. Gayanya mirip hampir seperti pemain asing. Begitu ditegaskan oleh Marco Santos. Dengan kembalinya Arkan Fikri ini membuat skuad Arema FC semakin komplit. Ditambah lagi dengan kedatangan pemain-pemain baru Luis Gustavo yang juga menjadi rekrutan Arema FC ke-11, pemain asing ke-11 pada musim ini. Kita akan ikuti dan lihat perkembangan Arkan Fikri pada laga perdana nanti. Semoga saja cederanya bisa sembuh dan pemain-pemain Arema FC yang mengalami cedera pun juga akan mengalami kesembuhan sebelum laga pertama tersebut. Begitu kiranya 3 update informasi yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikhlasan teman-teman semua telah mensubscribe channel kami dan juga menyaksikan video-video kami. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua dan selamat datang pula untuk teman-teman yang baru bergabung di channel kami. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.